Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jag Channel ya, channelnya ulasan-ulasan saham. Teman-teman, untuk minggu ini di pekan ini di tanggal 12 sampai 16 ya, untuk minggu ini kita ada transaksi ya, masih kelihatannya indeks akan sideways ya, atau masih konsolidasi ya. Cuma posisinya kelihatannya emang cenderung melemah. Mudah-mudahan sih, tapi ada berita-berita baik ya di tengah-tengah di pekan-pekan ini gitu kan. Ulasan untuk ulasan pasar untuk tanggal 12 2021 IHSG sih tutup, kita melihat di hari Jumat ya, posisinya di 6070-an atau tutup minus 1,5, tipis sekali sih ya, 0,02%-an gitu kan. Kalau kita melihat secara teknikal sih, IHSG masih di posisinya ya di bawah MA10-nya, atau pas persis lah sebenarnya sih di MA10 sedikit ya gitu kan. Jadi kelihatannya kalau secara ini dia masih coba untuk bertahan gitu kan di MA10 gitu kan ya. Kalau dia gagal, kalau hari ini turun di bawah MA10, dia gagal break gitu kan ya, mungkin sementara dia akan bermain di antara posisi di rentannya ya, antara 59 atau 5850 di sini, di posisi Bollinger Band bawah gitu kan ya. Ini sampai posisinya di 62-an gitu kan ya, di sini 6190-62 gitu kan, range-nya gitu kan. Kalau misalnya dia gagal break ke atas ya untuk hari ini, kalau misalnya IHSG untuk hari ini gagal atau turun di bawah MA10-nya gitu kan. Kalau melihat dari IHSG gitu kan ya, atau berita-berita yang di dalam negerinya sendiri gitu kan, kita di dalam di Indonesianya sendiri sih belum ada berita yang sekiranya kabar positif yang bagus untuk mendorong indeks untuk naik lebih tinggi gitu kan, belum sih ya, belum ada gitu kan. Nah, indeks kita lihat dari indeks kepercayaan konsumen juga di kuartal pertama tahun 2021 turun menurut survei BI ya, ke posisi 88,0 dari kuartal 4 2020 di 89,2 gitu kan. Jadi lebih rendah dari kuartal pertama 2020, yaitu sebesar 117,7 waktu kuartal pertama sebelum Covid ya gitu kan. Terus IHSG cenderung bergerak konsolidasi ya pada awal minggu ini gitu kan. Pada awal April juga posisinya ngelihat minggu kemarin juga masih konsolidasi antara di sini-sini aja, tidak terlalu banyak bergeraknya gitu kan. Nah, dalam sepekan kemarin indeks kita cuma naik 0,99%, sementara di regionalnya naik di atas 1% semua gitu kan, seperti Nikkei 1,29%, terus Korea 1,4, Dow Jones-nya sendiri naik 1,9. Rata-rata kalau saya lihat gitu kan, itu posisinya naik di atas 1% semua ya. Kita masih di bawah 1%, 0,99. Nah, sentimen di dalam negerinya pun belum ada yang kuat untuk membuat IHSG naik banyak gitu kan. Cuma berita pembagian dividen dan laporan keuangan yang sebagian emiten sudah melaporkan gitu kan, yang bagi dividen dan yang laporan keuangannya bagus gitu kan ya gitu. Jadi dari lihat sementara ini gitu kan, belum ada kebijakan pemerintah gitu kan yang bisa dapat membuat IHSG naik banyak gitu kan.
gitu. Apalagi kan sekarang kan pemerintah mengeluarkan peraturan tidak boleh mudik antara tanggal 6 sampai 17 Mei yang diprediksi akan menghambat laju ekonomi gitu kan, laju pertumbuhan ekonomi kita lagi gitu kan. Dan investor juga mengkhawatirkan adanya capital outflow dari ini ya, karena kenaikan dari yield obligasi pemerintah Amerika gitu kan, seiring dengan stimulus yang terus digulirkan oleh Presiden Joe Biden gitu kan ya. Teman-teman, kalau kita lihat ya ISG gitu kan, range-nya antara pokoknya di 58 50 paling rendah sih kalau saya lihat di sini. Gitu kan ya. Nih 58 50-an lah kurang lebihnya. 58 30 atau 58 50, range-nya antara di sini sih kalau menurut saya. 58 50 sampai 62 10. Di sini 62 10. Range-nya konsolidasinya di bawah. Enggak naik sampai ke 64. Kelihatannya karena masih menunggu berita-berita yang bisa membuat IHSG itu naiknya di atas 62 tuh masih belum kelihatannya ya gitu. Terus saham-saham apa aja sih yang bisa diperhatikan sama kita gitu kan. Kalau saya lihat masih yang menarik adalah BRMS ya teman-teman ya. Kita lihat dulu BRMS. Saya masih terus kawal BRMS nih. Kemarin kan posisi tutup di posisi 81 ya teman-teman ya. 81 sempat tertinggi 83 tapi turun lagi. Nah untuk hari ini dia akan coba di level sini teman-teman. Antara BRMS ini coba level, nah ini kayaknya sini ya, nguji ke 88 ya teman-teman ya. Nguji resist di 88 gitu kan. Posisinya di sini sih kayaknya nih nguji resist 88 dan berikutnya kalau dia bisa bikin di 90 pas di Bollinger atas ya, mungkin arahnya bisa antara 93 sampai di 96-nya gitu kan ya. Untuk sementara ini ya BRMS ya. Tapi kelihatannya sih arahnya dia akan coba menuju ke sana gitu kan, ngebreak lagi ke 100-nya gitu kan, dia akan berusaha ke sananya gitu loh. Jadi perhatikan terus BRMS teman-teman. Kalau emang sekiranya ini menurut saya sih hari ini kalau udah mulai break lagi masuk ya. Kalau saya sih sarankan gitu, udah mulai dia akan break terus ke atas gitu loh. Saya rekomendasi dari 2-3 hari yang lalu ya untuk BRMS buy di posisi 7472 di sini. Nah kemarin tutup hari Jumat naiknya cukup lumayan gitu kan. Terus saham berikutnya adalah DKFT ya. DKFT posisinya untuk kemarin Jumat turun, tapi dia akan mencoba posisi supportnya dia. Ini masih bertahan di atas supportnya dia yang di 70 ya teman-teman, 170. Dia tutup di 171 gitu kan. Dia ada resist di situ. Kita lihat di sini nih. Nah, ini kan posisinya di sini masih bertahan gitu kan di atas supportnya 170 ya. Nah, mudah-mudahan hari ini dia bisa break lagi, kembali lagi di posisi 176-an lah intinya ya. Ini di situ. Kemarin dia posisi di 82 ke 84-nya gagal gitu kan. Kalau resistnya ada di 84, dia cuma sampai 82 turun lagi gitu kan ya. Nah, kalau melihat dari technical dia udah mulai golden cross nih teman-teman. Jadi MA10 sama MA25-nya dia mulai nge-cross di sini ya. Jadi ada kemungkinan dia akan, kalau emang dia nguji level 166 gitu, kalau 170-nya dijebolin gitu kan, dia akan coba nguji level 166. Ini kesempatan kita untuk beli lagi lebih banyak gitu loh teman-teman ya. Dia akan berbalik terus, kita akan naik gitu loh. Itu ya untuk DKFT ya. Nah,
Terus posisinya ada back masih saya perhatikan, baru dari kemarin ya saya coba masuk ya, dari hari Kamis ya kalau nggak salah, Kamis saya mulai masuk ke DKFT BEX ya. Back ini kalau saya lihat sudah mulai bergerak karena dia sudah bermain di EMA 10-nya. Saya perhatikan satu hari ini pas pas Kamis main di EMA 10. Kita lihat di hari Jumatnya walaupun turun tapi dia bertahan di EMA 10-nya gitu kan, di 85 gitu. Hari ini ada kemungkinan dia akan coba menguji level 88 lagi gitu kan. Mudah-mudahan sih 85-nya dia bisa bertahan gitu. Tutupnya bisa di atas antara 88-an lagi gitu kan ya. Itu untuk BEX ya. Dia akan mencoba untuk terus naik sih, kalau saya lihat dia akan coba main di atas 100-an lagi. Kalau saya perhatikan pergerakannya sudah mulai gitu kan. Secara bowlingernya sih masih belum kelihatan, tapi sudah mulai gitu, intinya udah mengecil dan akan melebar kembali gitu loh. Volumenya juga emang belum begitu kelihatan, tapi kita lihat kalau di sini udah mulai bergerak antara di 91 mungkin baru bisa kelihatan ya volumenya ya. Terus berikutnya adalah Aisyah ya teman-teman ya. Untuk Aisyah sendiri kalau saya lihat di sini gitu kan, masih akan coba menguji support di 300-nya teman-teman. Masih belum, ini kan tutup kemarin kan di 302. Tapi dia 300 coba berbalik, 300 coba berbalik lagi. Nah, di sini juga posisinya saya lihat mungkin hari ini kalau misalnya dia bisa naik walaupun sedikit, ini MA10 sama MA25 akan cross nih di sini nih hari ini ya. Jadi ini baik untuk diperhatikan Aisyah ya teman-teman. Aisyah ada kemungkinan untuk ngebreak lagi kalau dia emang posisi di 300 ini masih bertahan. Kalau mau coba teman-teman beli antara 300 itu masih boleh kalau menurut saya ya gitu. Oke teman-teman, kita coba ke Antam. Antam kalau menurut saya sih masih bisa diperhatikan ya, masih menarik ya Antam ya. Karena apa posisinya Antam kalau melihat dari ininya kan dia kan udah golden cross di hari Jumat, melihat ininya ya hari Kamis, tapi hari Jumat dia turun kembali gitu kan. Nah, kemungkinan hari ini kalau dia masih posisi bertahan di atas EMA 10, hari ini minimalnya bertahan di 2330, terus dia akan coba break kembali posisi nguji level di 2510-nya ya. Itu sih teman-teman. Oke, kita mungkin cuma bahas 1 2 3 4 ya. 5 saham yang kita bahas. BRMS, DKFT, BEX, Aisyah, dan Antam sementara ini yang masih bisa diperhatikan kalau menurut saya gitu kan, yang masih ada kemungkinan bisa memberikan untung untuk Anda semua gitu kan. Mudah-mudahan ulasan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga kita selalu dilindungi sama Allah gitu kan ya teman-teman ya. Salam sukses selalu, salam cuan, salam untung buat kita semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.